Kami siap dengar firman Tuhan. Semua-semuanya siap dengar firman-Nya. Sama-sama dengan saya kita berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Well, selamat malam, selamat kita berbakti memuji nama Tuhan. Dan special day hari ini kita masuk dalam suasana Jumat Agung dan Paskah ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, itulah penuh kasih, salam saya sama saudara. Tapi saya merasa kok nggak semuanya ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar malam ini? Luar biasa. Yes, gitu ya. Saya senang setiap kali jemaat tanya apa kabar, dia menjawab luar biasa. Saya berdoa nih ya, bukan dari tradisi atau rutinitas. Ya pokoknya kalau pendeta tanya apa kabar, cepatnya luar biasa gitu loh. Bukan cuma gitu, tapi mengalir dari ekspresi hati. Apapun kenyataanmu masuk 23 tahun yang baru masih ada masalah, tetap Yesus luar biasa. Amin. Apa kabar jemaat saudara tempat ini? Luar biasa. Yang luar biasa berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Waktu Anda menjawab luar biasa dengan iman tuh, wih, itu Bapak di surga tuh bilang begini, panggil malaikat Gabriel, malaikat sini, lu lihat tuh cuma susun doa itu tuh yang lagi pada di apa ini namanya? Jaten tuh lihat tuh. Doanya gua belum jawab tuh, ditanya pendeta apa kabar dengan iman lu, dia bilang lu luar biasa lu. Ntar pulang kasih sanggup berkat ya. Amin. Sekali lagi, apa jemaat? Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik, senang sekali malam ini saya beroleh kehormatan bisa bersama-sama dengan saudara. Terima kasih buat Ibu Ari dan juga saudara-saudara di tempat ini yang boleh mengundang saya hadir. Terima kasih juga buat Pak Sugi dan Ibu yang tak jemu-jemu menjadi Kingdom Connection buat saya. Thank you juga buat saudara Marlon yang tetap eksis melayani. Dan sungguh saya banyak sekali pelayanan dengan Marlon ya di beberapa tempat doa di gereja di kota Jakarta ini, Bapak Ibu. Dan seringkali kalau saudara dengar pembicara dari mana? Oh, dari Jakarta. Dari mana? Dari Singapura. Rasanya keren banget gitu ya. Ini dari mana? Dari Bontang, saudaraku. Ya, saya datang dari Bontang, kota kecil di Kalimantan Timur. Anda lihat di peta hampir nggak ada. Kota kecil sekali di sana, penduduknya kurang lebih 180.000 jiwa. Oleh kemurahan Tuhan, bulan 5 yang lalu Pak Sugi dan Ibu sempat ke sana ya, sempat mengunjungi tempat pelayanan saya di sana. Dan mereka dijamu dengan aneka ragam macam ikan ya. Dan puji Tuhan di sanalah saya melayani jadi gembala udah 12 tahun Bapak Ibu. Dan sungguh satu anugerah yang luar biasa. Kalau dalam usia pengembalaan saya yang ke-12 tahun ini, saya melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa yang saya ingin bagi dengan jemaat Tuhan di sini ya Bapak Ibu ya. Ternyata Tuhan kita itu Bapak Ibu sungguh luar biasa, dia nggak pernah memberkati kita berdasarkan keadaan. Ya, dia gak pernah berkati kita berdasarkan dengan keadaan. Itu jaminan daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi waktu dia bangkit, keadaanmu seperti apapun itu dinyatakan oleh kuasanya bahwa masalah kita yang berat, selingkungan kita yang mungkin sulit pada hari-hari ini, kalau sudah percaya akan the power of His resurrection, kuasa kebangkitannya dia, itu mampu membuat Anda melihat tangannya yang berubah paku bikin keajaiban di mana-mana. Amin. Amin. Kalau Anda nggak percaya, Anda salah alamat malam hari ini. Serius. Kalau Anda hari ini ragu, Anda nggak pantas nyanyi lagu tadi. Kalau Anda hari ini ikut-ikut Tuhan Yesus, kemudian Anda, Tuhan, masa bisa sih Tuhan? Saya cuma tamatan SMA loh Tuhan. Tuhan masa bisa sih Tuhan? Dokter paling canggih di Penang, dokter paling canggih di Singapura udah nggak sanggup ngatasi penyakit saya loh Tuhan. Gak ada, saya sudah berat loh Tuhan. Masa bisa sih kok tolong saya? Kalau Anda Bapak Ibu ragu malam ini seperti itu, Anda salah alamat malam hari ini ikut doa. Serius. Kenapa? Karena ini adalah suatu keadaan di mana Bapak itu mengikut Tuhan yang ajaib. Anda mengikut Raja yang luar biasa. Bukan suatu kebetulan kalau hari ini 18 tahun Bapak Ibu ya. Ini sekarang 18 tahun 2 bulan. Orang mengenal saya pendeta tanpa air mata. Sudah 18 tahun bukan penderitaan yang sebentar ya. Jadi saya nggak punya air mata. Jadi nanti kalau saya netesin mata seperti ini ya mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang baru hari ini lihat saya, boleh tangannya diangkat. Yang baru ada. Ada lagi belakang? Yang sudah pernah lihat saya angkat tangan. Kok Anda nggak angkat tangan? Yang nggak ngerti bahasa Indonesia angkat tangan. Saya khawatir ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia di wakawat ya. Baik, jadi hari ini oleh kemurahan Tuhan 18 tahun saya menderita hidup tanpa air mata. Itu membuat kornea mata saya nggak bisa jernih, sehingga penglihatan saya ini nggak sebaik Bapak Ibu. Radius mata saya khususnya yang kanan itu sangat parah Bapak Ibu ya. Bulan tahun lalu saya ke Perth, diundang ke sana. Kemudian saya diajak oleh kakaknya Haritanu, ya Bu ya.
diajak ke sana, diajak itu apa itu namanya berobat ke rumah sakit, check up di Lion Eyes Institute ya Bapak Ibu ya. Itu bukan rumah sakit tapi institut, tempat ngumpulnya para profesor mata di Perth. Dan menarik sekali waktu saya sampai di sana, dari lantai 1 sampai lantai 3 periksa mata saya semua. Mereka cuma sarankan satu, yaitu ditransplant. Tapi ketika saya menanyakan harganya cukup mahal dan harus antri karena tidak setahun sekali, jarang orang donorkan matanya. Seorang mati saja baru dia donorkan matanya ya. Itu pun harus tanda tangan kontrak bahwa organ tubuh saya bisa disumbangkan oleh pemerintah seperti itu. Dan ketika ada orang donor kornea itu diutamakan yang citizen. Setelah citizen baru PR. Setelah PR baru foreigner. Dan itu pun antrinya banyak. Dan begitu sudah dapat misalnya giliran saya nih ya, ini Pak Samuel ada orang donor mata misalnya begitu. Pas giliran saya Bapak Ibu itu dicocokkan dengan segala macam apa itu gennya atau kromosom atau segala macam. Itu kalau tidak cocok juga nggak bisa. Dan kendala terbesar dalam operasi transplant untuk kornea mata saya, khususnya sebelah kanan Bapak Ibu, itu adalah saya alergi antibiotik. Saya alergi dengan obat bius. Saya alergi dengan beberapa obat yang membuat saya dulu pernah kena Stephen Johnson Syndrome stadium 4 Bapak Ibu. Jadi membuat kendala. Nah, dalam keadaan mata jasmani saya menyaksikan ini Bapak Ibu, di ruang tunggu sebelum saya mendengar the last conclusion dari dokter profesornya ini Bapak Ibu, di ruang tunggu banyak orang di lantai 1 Bapak Ibu ya. Sebelum nama saya dipanggil, saya itu berlutut. Saya berlutut kepada Tuhan. Sekiranya memungkinkan Kau membawa saya ke tempat ini. Saya sudah mendengar dokter berkata, your eyes is very complicated. Mata kamu ini sudah sangat komplikasi. Tapi aku mengenal Tuhan yang tidak kenal kata mustahil. Orang lihatin saya berlutut, saudara, saya nggak peduli. Ini kan pikir saya luar negeri juga, pada yang tahu saya mau mikirin berlutut aja saudara. Tuhan tolong saya, Tuhan, satu mata saja yang kanan ini loh Tuhan, parah banget. Yang kiri juga cacat, tapi 30% cacatnya, 70% masih bisa dipakai buat lihat. Tapi itu pun kabur banget. Baca buku udah sulit sekali, baca Alkitab udah nggak bisa, mesti baca pakai media elektronik ya Bapak Ibu ya. Dan melihat pun juga sangat ganggu sekali di mata saya dalam keadaan penglihatan seperti ini. Dan waktu saya berlutut, tak lama kemudian nama saya dipanggil. Kemudian saya berjumpa dengan Dr. Graham, ada saya rekam pembicaraannya. Dia jelaskan masa kamu ini tidak bisa dioperasi. Kalau kamu pakai transplant kornea, andai kata kamu pun tidak alergi, ya, ini mata kornea kamu ini hanya bisa dipakai maksimum paling 10 bulan. Karena kamu tidak punya air mata. Saraf air mata saya ini sudah rusak. Nah, kornea itu hidup dari air mata, Bapak Ibu. Jadi buat apa kamu keluar uang biaya mahal, kemudian resikonya juga bisa buta, kemudian toh nggak bisa pakai permanen, bilang gitu. Kalau kamu nyaman dengan matamu seperti ini, sudah nikmatin saja, sekalipun konsekuensinya harus pakai obat mata seperti ini seumur hidup. Dan ini buatan Amerika, Bapak Ibu, ya. Satu botol $13. $1 sempat 14.000. Anda bisa bayangin kalau satu bulan saya perlu 30 botol, karena satu botol ini 1 hari. Anda bisa bayangin betapa mustahilnya keadaan yang saya lihat di depan mata saya. Tapi ketika saya melihat kuasa kebangkitan Tuhan yang telah Dia nyatakan di setiap kita karena kematiannya membawa kita menikmati pintu anugerah yang luar biasa, dan kebangkitannya membuat saya menerima yang namanya keajaiban pribadinya. Saya tidak pernah takut dengan keadaan saya karena saya merasa jaminan yang luar biasa Dia berikan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Itu Tuhan yang ajaib, Bapak Ibu. Dan saya berkata, Tuhan betapa dahsyatnya Tuhan ketika saya melihat kemustahilan. Karena saya kemudian melihat bahwa makin mustahil keadaan saya makin melihat kuasa kebangkitannya makin dinyatakan. Dan itu harus kita kenali, bukan kita tahu, Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, ginosko, dan kuasa kebangkitannya. Jadi bukan cuma sekedar, oh iya, Tuhan yang bangkit. Bukan cuma sekedar tahu, tapi mengalami. Nah, lihat ada hal-hal penting Bapak Ibu yang Bapak Ibu dan saya harus, ini saya sharing kehidupan ya, bukan teori, tapi benar-benar apa yang Alkitab ada saya eksegesis ya, saya gali keluar, kemudian saya eksposisi dengan kesaksian saya. Jadi khotbah yang benar itu begitu, kita nggak bisa memaksakan kesaksian kita masuk dalam khotbah, nggak boleh. Jadi saudara harus eksegesis, menggali keluar, kemudian mencari paparan-paparan yang ada, kesaksian, lalu disisipkan. Nah, itu yang benar. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara sebuah kisah di Alkitab, dan kisah ini ada pesan Tuhan bagaimana supaya kematian dan kebangkitan Tuhan itu menjadi bagian yang mendominasi kehidupan kita.
Dan ternyata waktu dia mati dan dia bangkit, Bapak Ibu, itu ada pesan khusus yang membawa saudara waktu kau mengerti pesan ini, tertangkap di hatimu Bapak Ibu, yang luar biasa, hidup akan mengalami keajaiban seperti yang Yesus alami. Jadi berita kebangkitan Tuhan bukan cuma sekedar untuk dialami oleh dia sendiri, tapi akan kita alami. Bapak Ibu akan mengalami kalau mau mati sebelum naik ke surga, sebelum kedatangan Tuhan Yesus di surga turun ke bumi, Bapak Ibu ya, kita mati duluan, kita akan dibangkitkan. Atau kita kalau masih hidup, kalau kedatangan Tuhan datang, Bapak Ibu, kita akan terangkat, ya, diubahkan tubuh kita. Itu akan terjadi. Nah, sebelum itu terjadi, Bapak Ibu, misi daripada kebangkitan Tuhan atas kematiannya itu harus saudara tangkap. Supaya dalam hidupmu, saudara gak akan pernah takut kau bersaing bisnis sama siapapun, kau gak pernah takut bagaimana sulitnya ekonomi seperti apapun, kau gak pernah takut bagaimana tantangan di depan saudara seperti apapun di tahun ini dengan baik. Kalau kau punya satu rahasia dahsyat ini, kau akan mengalami terobosan dan sampai pada level pengetahuan tentang ternyata Tuhan saya sanggup memberkati saya, tidak bergantung dengan keadaan. Amin. Mari kita akan lihat sebuah kisah di Alkitab. Coba buka dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Dalam Markus pasal 16, kita lihat dulu aspek orang percaya, Bapak Ibu ya. Lihat ayat yang pertama, Injil Markus pasal 16. Peristiwa yang sangat berharga saat Yesus mati, kemudian menjelang kebangkitannya. Setelah lewat hari Sabat, jadi kalau setelah lewat hari Sabat, tadi hari apa itu? Senin. Hari apa? Halo? Senin. Loh bukan. Sabat, Sabtu. Hari apa? Minggu, ya. Jadi hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Jadi kalau Anda pergi ke Israel hari Sabtu, jangan harap Anda bisa melihat orang Yahudi berkeliaran, tidak ada. Anda pun kalau naik masuk hotel, salah naik lift, liftnya lift Sabat, itu tidak boleh mencet. Jadi tiap lantai berhenti. Bayangin kalau lantainya 19, Anda akan kesemutan 19 lantai, saudara. Liftnya berhenti-berhenti, jadi tidak boleh beraktivitas. Itu hari Sabtu. Nah kemudian Minggu paginya sudah boleh. Sabtu malamnya sudah boleh. Dia berakhir pada hari Sabtu malam jam 6 sore, itu mereka bisa ngumpul makan-makan. Nah pada pagi-pagi benar setelah hari Sabat lewat, yaitu hari Minggu subuh, kira-kira begitu. Lihat baik-baik. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, tadi kan, serta Salome, 3 orang ini membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Tadi kan. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, jadi hari pertama bagi orang Yahudi itu hari Minggu, ya Bapak Ibu ya. Hari pertama minggu itu yaitu hari Minggu, setelah matahari terbit, berarti kan, pergilah mereka ke kubur. Jadi ini pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, berarti sekitar ya setengah 6 kira-kira ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Sampai di situ dulu. 3 orang wanita ini adalah, saudara harus merenungkan tentang gambaran orang Kristen harus seperti 3 wanita ini. Saudara, mereka itu pada zaman itu sedang dalam suasana yang sangat mencekam, Bapak Ibu ya. Semua pengikut Yesus itu dicari-cari sama yang namanya orang-orang Farisi untuk ditangkap. Ya, istilahnya dibersihkanlah sisa-sisa. Kan mereka dianggap sesat karena Yesus ini dianggap sebagai ngaku anak Allah, ajaran sesat. Mereka harus dirajam batu sampai mati. Karena ketakutannya seperti itulah yang membuat Petrus sempat menyangkal Yesus. Di pelataran halaman rumah Iman Kayafas ada orang kenal. Hei, kamu kan salah satu dari pengikut Yesus. Tahu dari mana mereka kenal? Padahal suasananya gelap. Itu juga rahasia. Kalau Anda pergi ke Israel, Anda tanya sama tour guide-nya, mereka akan menjelaskan. Dari mana kok sampai orang ini kenali Petrus? Karena rumah Iman Kayafas itu ada di Yerusalem. Sementara Petrus ini adalah orang Galilea. Jadi gaya pakaian orang Galilea itu berbeda dengan gaya pakaian orang Yerusalem. Dari situ dikenali, kamu kan rombongan dari pengikut Yesus ya? Oh bukan, aku tidak kenal dia, saudara, dia menghindar. Nah karena suasana mencekam itu membuat mereka itu ketakutan, Bapak Ibu kasih. Nah tapi berbeda dengan 3 wanita ini. Dalam keadaan suasana yang krisis, suasana yang mencekam, harusnya manusiawi kita, contoh waktu Anda kena kasus kerusuhan Jakarta tahun 98, semua orang kan, maaf kata, takut